Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wais Al-Qarni, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Akademik Sekolah atau SIAKAD berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan mengenai program aplikasi, yakni Sistem Informasi Akademik Sekolah atau SIAKAD berbasis web. Oke, sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan database MySQL ya. Nah, pada demo kali ini saya akan mendemokan melalui hosting lokal atau localhost. Oke, langkah yang pertama saya akan hidupkan dulu atau start dulu untuk modul Apache dan MySQL di paket XAMPP Control Panel. Oh ya, untuk paket XAMPP Control Panel yang saya pakai menggunakan versi 3.2.2. Nah, di sini saya masih menggunakan PHP versi 5 ya. Jadi nanti untuk bagi teman-teman yang menggunakan PHP versi yang lain ataupun versi yang di atasnya, silakan bisa menyesuaikan ya. Nah, kemudian kita langsung menuju ke web browsernya ya. Di sini saya akan ketikkan langsung di web browser dengan mengetikkan localhost / SIAKAD sekolah. Nah, ini adalah halaman loginnya ya. Jadi setiap user harus menginputkan username dan password dengan benar ya sebelum masuk ke dalam sistem. Nah, apabila salah satu, baik itu username maupun passwordnya salah, maka sistem akan menolak si user tersebut untuk masuk ke dalam sistem. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu, akan login terlebih dahulu sebagai administrator dari sistem ini. Nah, ini adalah halaman dashboard ya, halaman dashboard dari SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik Sekolah ya. Nah, untuk database-nya sendiri di sini saya akan tunjukkan. Untuk struktur database-nya sendiri menggunakan database MySQL yang diakses melalui localhost di PHP MyAdmin ya. Untuk database-nya dengan nama SIAKAD sekolah ya. Ini database-nya. Nah, ini beberapa tabel yang ada di database SIAKAD sekolah. Di antaranya tabel absensi guru, siswa, kemudian tabel agama dan lain sebagainya. Nah, ini sekitar ada 58 tabel ya dalam satu database SIAKAD sekolah ini. Oke. Ini adalah halaman dari dashboard ya. Kemudian di sini untuk user ya, untuk data pengguna ya, data pengguna. Jadi pengguna atau user dari sistem ini bukan cuma admin, tapi ada pengguna lain seperti siswa, guru, dan kepala sekolah untuk memonitor atau memantau dari data di sistem akademiknya. Oke, akan saya logout atau keluar terlebih dahulu. Nah, jadi untuk untuk usernya kurang lebih ada sekitar 4 role atau 4 hak akses dari user. Yang pertama admin, kemudian siswa, kemudian guru, dan yang terakhir yakni kepala sekolah. Oke, akan saya login lagi ya. Jadi ini untuk tampilan halaman dashboardnya ya. Nah, di sini di halaman dashboard ini ada informasi mengenai jumlah siswa yang ada, kemudian jumlah guru, kemudian jumlah upload, dan ini forum. Forum adalah
untuk fitur tambahan sebagai tempat atau wadah diskusi ya. Nah, kemudian di data master ini ada beberapa submenu. Yang pertama ada data identitas sekolah. Nah, ini contoh identitas sekolah seperti nama sekolah, NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Nah, di sini bisa diisi untuk nomor NPSN-nya. Kemudian NSS atau nomor standar sekolah, kemudian alamat sekolah, kode pos, kemudian nomor telepon resmi dari sekolah tersebut, kemudian alamat yang mencakup kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kemudian di sini bisa ditambahkan untuk alamat website dari sekolah, serta bisa ditambahkan untuk alamat emailnya. Selanjutnya di data master ada data kurikulum ya. Di sini ada berbagai macam kurikulum yang sudah diterapkan. Nah, misalnya di sini kita bisa tambahkan data kurikulum, misalnya saya tambahkan kurikulum Merdeka ini ya. Kemudian status aktifnya ini ada dua opsi, bisa kita langsung aktifkan atau kita nonaktifkan ya. Contoh saya akan aktifkan, kemudian tambah. Nah, maka akan otomatis di sini untuk data nama kurikulum yang baru ini sudah berhasil diaktifkan. Kemudian di data ini juga kita bisa melakukan root atau create. Kemudian kita bisa menghapus ya, kemudian edit, dan kita bisa melihat ya. Contoh ini kita bisa menghapus data kurikulum yang sudah tidak berlaku, contohnya ya. Sini kita bisa hapus dan ya kira-kira seperti ini. Selanjutnya di data master yang berikutnya ada data tahun akademik ya. Tahun akademik ini juga bisa kita tambahkan dan kita bisa edit. Contoh di sini akan saya tambahkan untuk kode tahun akademik, misalnya 2002-2003 kodenya ya. Kemudian nama tahunnya tahun 2022-2023, kemudian keterangannya, tahun pelajarannya atau tahun akademik 2022-2023. Kemudian kita bisa langsung aktifkan ya. Kemudian kita bisa tambahkan, klik. Nah, kan otomatis untuk tahun akademik yang baru ini sudah berhasil kita tambahkan. Nah, kemudian untuk tahun akademik yang sudah tidak berlaku kita bisa hapus di sini. Baik, kemudian berikutnya untuk data master ya. Ada data gedung ya, ini data gedung, kita bisa tambahkan data gedung yang ada. Kemudian di sini ada data ruangan ya. Data ruangan di sini kita bisa hapus ruangan yang sudah tidak dipakai. Juga kita bisa tambahkan data ruangan baru. Misalnya saya akan ganti ruangan R005. Kemudian kita bisa pilih gedungnya, gedung A atau gedung B. Kemudian nama ruangannya, misalnya ruang 5. Kemudian kapasitas belajar, ini maksudnya adalah ruang tersebut dapat memuat berapa siswa ya, misalnya 30 siswa. Kemudian kapasitas ujian, jadi setiap ruangan itu nantinya akan dipakai untuk ujian, baik ujian sekolah ataupun ujian semester ya, misalnya 20. Kemudian keterangannya kita bisa tambahkan ruang 5 gitu. Kita bisa aktifkan, tambahkan ya. Nah, jadi data yang baru ini data ruang 5 di gedung A sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian misalnya kita bisa menghapus ruang yang lain yang tidak digunakan seperti ini, kita bisa langsung hapus. Selanjutnya ada data golongan ya. Nah, data golongan ini maksudnya kita bisa tambahkan di sini nama golongan dan keterangan. Selanjutnya ada data jenis PTK ya. Di sini ada jenis PTK, ada staf IT, guru kelas, guru BK, guru mapel, kemudian tenaga administrasi sekolah. Kemudian kita bisa tambahkan yang lain, misalnya satpam ya, misalnya
satpam sekolah. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan. Nah, jadi data nama PTK baru sudah berhasil tersimpan di database ya. Nah, kemudian berikutnya dari menu data master, kemudian ada data jurusan di sini. Nah, di sini ada 3 jurusan, IPA, IPS, bahasa. Misal akan menambah data nama jurusan baru, di sini kita bisa tambahkan melalui tombol tambahkan ya tadi ya. Kemudian akan diminta untuk mengisi beberapa kolom isian yang harus diisi, misalnya kode jurusan, nama jurusan, kemudian jurusan ini nama jurusan dalam bahasa Inggris ya, kemudian bidang keahlian, kompetensi umum, kemudian kompetensi khusus, dan lain sebagainya. Berikutnya ada data kelas. Nah, ini data kelas yang ada. Nah, ini ada kode kelas, kemudian nama kelas, kemudian nama wali kelas, jurusan, kemudian ruangan, gedung, jumlah siswa. Kemudian di sini kita bisa hapus dan bisa kita edit. Berikutnya yang terakhir dari menu data master ada data status kepegawaian. Jadi di sini untuk data status kepegawaian yang mencakup CPNS, kemudian ada GTY atau guru tetap yayasan atau pegawai tetap yayasan, kemudian ada PNS ya. Ada guru honorer sekolah misalnya, ada tenaga honorer dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan juga untuk status kepegawaian yang lain. Nah, mungkin itu saja untuk demo program pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya dari data pengguna, data akademik, dan yang lain sampai terakhir akan saya sambung di part berikutnya, yakni part kedua untuk demo program pada sistem informasi akademik sekolah ini. Baik, demikian untuk video demo program pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.